Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Septian Aji, ya, saudara kecil dan saudara remaja saya dulu, juga ibu saya, Ibu Ana Sayekti. Mohon maaf suara saya, semoga terdengar. Ya. Saya jadi teringat falsafah Jawa, bumi mawa ciri. Lingkungan itu membentuk ciri atau karakter. Sebelum ada tulisan dari Ibnu Khaldun tentang Muqaddimah bahwa lingkungan itu berpengaruh kepada karakter, ternyata falsafah Jawa sudah mengemukakan bumi mawa ciri. Iya, video ke Nah, inilah nanti tema besar kita. Ada nilai-nilai yang berasal dari keaslian bumi pertiwi kita, terutama nilai pendidikan yang kita reinventing dan kita temukan di sini. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja kajian sejarah kita, ya kan? Ada 3 tema pokok kita. Ya, next, Mbak Nur. Ya, ada tema 3 ya, untuk mempelajari atau memahami secara penuh tentang pembelajaran sejarah lokal, kita harus tahu tentang konsep sejarah lokal, kemudian bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas, dan nanti di akhir bagian ketiga akan saya beri contoh riset saya tentang sejarah desa. Ya, bisa dikatakan tema besar kita ya back to desa lah, gitulah. Ya, kembali ke desa. Ya, untuk yang pertama kita awali dari seorang sejarawan Inggris namanya Finbook. Bisa dilihat di gambar. Beliau mengatakan begini, lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan negara itu tak ubahnya seperti serangkaian lingkaran konsentris, di mana masing-masing unit, masing-masing lingkaran perlu dikaji tanpa harus diartikan bahwa lingkaran yang terdalam itu kurang sempurna karena tertutupi oleh lingkaran-lingkaran yang di luarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada keterkaitan antara lokal histori, sejarah lokal yang disebut unit mikro, dan ada hubungannya dengan sejarah nasional atau yang lebih besar. Nah, nanti akan dipelopori oleh sejarawan kita ya, Bapak Sartono Kartodirjo, yang terkenal dengan aliran The New Social Story atau The Bottom Up Story. Ya, next. Nah, di situ akan terlihat bagaimana garis hubungan antara sejarah lokal sampai sejarah nasional. Mengapa historiografi nasional atau sejarah nasional kita itu dianggap gagal? Itu dianggap gagal di sini maksudnya kok tidak ada pembaharuan gitu ya, nggak ada yang baru. Itu karena banyak yang tidak berani untuk meneliti sejarah lokal. Sangat sedikit sekali. Nah, sejarah nasional akan sehat jika sejarah lokal itu akan masif digerakkan. Nah, itu ada saya gambarkan tentang garis hubungan. Dan lebih parah lagi, di tengah itu saya tulis sejarah antar lokal. Di sini perlu ada sebuah pertemuan dari mikro-mikro unit atau lokal-lokal unit itu harus saling sapa untuk menyumbangsih kepada penulisan sejarah nasional. Nah, kita tahu ya dalam sejarah nasional Indonesia kita dari tahun 75, 77, 81 sampai edisi pemutakhiran itu kita lihat belum ada sumbangsih yang nyata. Ya, lanjut next.
Nah, dari situ, dari pengertian dari Finberg tadi, kita bisa melihat bahwa lokal itu yang dimaksud adalah netral, sifatnya menunjuk ruang, sifatnya tertentu terbatas, dan sesuai batasan peneliti. Ya, lanjut. Nah, untuk ruang lingkup sejarah lokal ini bagi yang mencintai dan mulai meneliti secara sejarah nasional, ini kerangka dasarnya, kita mulai dari ruang lingkup namanya spasial. Baru selanjutnya ruang lingkup temporal atau ruang waktu, dan yang terakhir bagaimana menentukan apa yang dinamakan subject matter atau permasalahan yang dikaji. Nah, ruang spasial itu yang bagaimana? Di sini ada dua. Ya, lanjut Mbak Nur. Nah, itu kita bisa memilih ya. Spasial itu ada yang namanya ruang administratif atau karena keputusan politik ya, seperti kecamatan, provinsi, kabupaten, itu spasialnya administratif. Atau yang satunya lagi pendekatannya melalui ruang namanya kultural atau budaya. Ya, misalnya kita meneliti orang Jawa di Pontianak, nah, gitu. Jadi kita kulturalnya. Ya, selanjutnya setelah ruang spasial, baru kita tentukan temporal waktunya. Ya, lanjut Mbak Nur, dan subject matter. Nah, untuk subject matter ini menurut Taufik Abdullah itu ada 4. Yang pertama berbicara tentang peristiwa khusus, yang kedua tentang struktur, tematis, dan secara umum. Contohnya bagaimana Pak? Nah, itu lihat di bawahnya lagi, Mbak Nur langsung. Nah, ini ada contoh-contoh subject matter atau permasalahan yang ingin dikaji di secara lokal. Peristiwa khusus itu sudah diberi contoh oleh sejarawan kita, Bapak Sartono Kartodirjo, misalnya pemberontakan petani Banten. Untuk struktur itu oleh Clifford Gett, ya, yang bisa menghasilkan struktur priai, santri, dan abangan. Kalau untuk tematis ini sudah banyak, ya kan, sudah kita kenal, dan yang secara umum ini biasanya oleh para guru-guru. Ya, selanjutnya ada yang bertanya, metode sejarah lokal itu apakah ada metode tersendiri? Gitu ya. Sebenarnya sama, metode sejarah lokal itu metodenya sama dengan metode sejarah pada umumnya, yaitu meliputi langkah pertama yaitu heuristik, menemukan sumber atau jejak-jejak peninggalan. Ya, sumber bisa lisan, tertulis maupun artefak. Setelah itu menghasilkan sebuah fakta sejarah, ya kan, fakta, dan itu perlu dikritik, baik kritik intern maupun ekstern. Dan setelah itu biar agar bermakna kita perlu interpretasi atau kita tafsirkan, dan baru mulai mengarang indah yaitu penulisan sejarah. Ya, yang perlu ditekankan di sini yang sering dilupakan oleh para sejarawan ataupun mungkin kita pemerhati sejarah ya atau para guru, itu lupa untuk tentang ilmu bantu sejarah. Nah, ini perlu ada sebuah skill ya tentang mengawinkan metode ilmu bantu sejarah. Nah, di situ bisa dilihat ada beberapa ilmu sosial maupun ilmu budaya yang bisa menjadi kita bantu agar dalam penulisan sejarah lokal itu sangat terpuaskan. Nah, nanti akan tercapai apa yang dinamakan sejarawan paripurna, kalau kata Prof. Sugeng Priyadi. Ya, saya kira untuk konsep sejarah lokal itu ya nanti semoga bisa jadi dasar sebagai kerangka dasar kita untuk meneliti sejarah. Untuk yang kedua tentang bagian kedua ini tentang pembelajaran sejarah lokal. Next Mbak. Kalau mendengar sejarah itu bisa dilihat kayak di gambar itu ya, kayak bosen ya kan, mungkin karena ada hafalan atau dan sebagainya ya kan. Dan memang jelas bahwa di sejarah itu penuh abstraksi.
walaupun ada jejak-jejak, itu tetap aja abstraksi. Dan yang kedua juga kita lihat dari hasil penelitian dari Partington, ya, selanjutnya Mbak Nur, itu bisa dilihat bagaimana indikasi kelemahan pembelajaran sejarah lokal, ya kan? Pembelajaran sejarah, ya kan? Ada peristiwa kita mempelajari sejarah itu kebanyakan kan sejarah orang dewasa, dan itu mau ditransferkan di dalam kelas kepada anak-anak, dan itu di luar jangkauan kita. Nah, ini perlu imajinasi yang tinggi. Ini juga sebuah kesulitan dalam menerapkan sejarah yang menarik di kelas. Nah, terus selanjutnya Mbak Anur. Nah, di sini perlu ada ada pernah dikaji oleh Edward Deci tentang motivasi belajar siswa ya, atau anak-anak. Di situ ada tingkatan-tingkatan level motivasi ya. Kita lihat aja yang paling atas itu, yang paling tinggi adalah fun. Berarti sejarah atau pembelajaran di kelas itu akan berhasil kalau syaratnya fun atau menyenangkan. Nah, bagaimana supaya menyenangkan? Ya, selanjutnya, Mbak Nur. Nah, bisa dilihat di sini, kita bisa belajar dari game atau fun supaya motivasi kuat yang langsung kesadaran dari anak-anak didik itu. Di dalam game, ya kan, mungkin kita akan banyak sekali suka dengan game, bahkan betah berjam-jam atau berhari-hari. Bahkan di Korea itu ada universitas khusus game. Nah, kenapa kok game itu sangat menarik? Di situ karena ada penuh misteri, ada kompetisi, dan ada identitas. Wah, saya jago untuk memainkan ini misalnya. Ya kan? Dari situlah nanti akan muncul ketagihan atau kecanduan belajar. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam sejarah lokal yang selama ini mungkin suntuk di kelas, ya kan? Itu bisa kita terapkan ya dengan berpetualang keluar kelas, membuka kutub-kutub kutub-kutub celah-celah yang ada di kelas. Karena sejarah di lingkungan sekitar ya atau living history, sebutan lain dari sejarah lokal, itu ada di depan kita. Dan itu sangat banyak subjek maternya. Nah, ini yang bisa kita terapkan. Dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Yang tadi awalnya hafalan, abstraksi, sekarang konkret, nyata di depan kita. Ya, lanjut Mbak Nur. Ya, ini beberapa contoh pembelajaran secara lokal yang bisa diterapkan. Menyusun secara lokal, secara keluarga, mengamati pola menetap penduduk, mengamati perkembangan penduduk, dan sebagainya sampai yang di bawah itu. Lanjut, Mbak Nur. Nah, untuk menyusun sejarah keluarga atau genealogis keluarga itu bisa dimulai dari ini ya, telusuri garis atas dari silsilah. Baik itu tetua dari keluarga kita, ya kan, dan asal-usul keluarga. Nah, nanti di riset sejarah desa, itu kebanyakan genealogi keluarga itu sangat tampak melalui silsilah-silsilah keluarga. Kalau di Jawa ada trah, itu ya. Itu dokumentasinya cukup banyak, dan itu perlu kita manfaatkan. Ya, untuk selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya, ya untuk struktur juga kita tekankan tentang aspek perubahannya sama seperti genealogi keluarga. Ya, lanjut. Ya, ini bisa kita mulai dari permasalahan-permasalahan. Ekonomi juga begitu. Lanjut, Mbak Nur. Ya, pasar desa ini juga. Nah, nanti pasar desa ini juga ada pengaruh kuat ya kalau di lereng Merapi itu nanti ada peristiwa-peristiwa penting dimulai dari pasar desa. Karena apa? Dari pasarlah mereka melakukan komunikasi perjuangan atau revolusi atau gerilyawan perjuangan Republik Indonesia. Itu ada situs-situsnya seperti di Rejondani, ada Brayut dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, untuk contoh sejarah desa ini riset saya di lereng Gunung Merapi. Ya, lanjut Mbak Nur. Ini kita akan membahas tentang
reinventing dari pendidikan. Jadi ada suatu upaya kita bagaimana menemukan nilai-nilai lokal yang bisa dijadikan sebuah pendidikan kita. Gitu. Jangan-jangan kita sudah hilang nilai-nilai ini, ya kan? Nah, nanti kita lihat bagaimana riset di sejarah desa ini, apakah hilang atau tidak, dan bagaimana respon dari masyarakat desa menghadapi tantangan. Ya, selanjutnya. Ya, dimulai dari tadi ya kan kerangka dasarnya dimulai dari spasial, ruangnya adalah sejarah desa. Ya, lanjut Mbak Nur. Nah, desa yang saya teliti itu namanya Desa Kawastu. Di lereng Merapi itu ada desa tertua ya, ada 3. Yang pertama Desa Kawastu, itu di bagian selatan. Sekarang termasuk kecamatan namanya Kecamatan Pakem. Pungri, Tempel itu masuk Desa Kawastu. Kemudian di sebelah tenggara itu ada Desa Korijaya. Itu sekarang, ya kalau kita kenal Mbah Marijan, nah itu dulunya namanya Desa Korijaya. Sekarang termasuk Kecamatan Cangkringan, desanya Umbul Harjo. Dan yang agak sebelah ke utara lagi ada Desa Wukirsari. Dari di situ mungkin kita melihat di peta ada Selo, ya, ada Kecamatan Selo di Boyolali. Nah itu dulu namanya Desa Wukirsari. Dan di Cangkringan juga ada Desa Wukirsari, yang itu juga ada peninggalan, ada namanya Mbah Wukir, itu nanti pelarian dari Majapahit, itu juga termasuk desa tertua. Nah di sini lanjut Mbak Nur, sesuai kerangka dasar tadi yang disebutkan di atas, dalam judul riset itu bisa dilihat di sini, reinventing nilai-nilai sejarah desa pasca bencana 2010 di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Dari judul ini sudah sangat kelihatan, jelas spasialnya, jelas temporal, dan subjek matter. Ya, selanjutnya. Bagaimana hasil temuan dari riset sejarah desa itu sangat banyak ya. Ada asal-usul Gunung Merapi, asal-usul desa, sampai ke cerita letusan Gunung Merapi. Nah, di situ nanti ada fakta-fakta sejarah berdasarkan sumber, ya, baik itu yang fakta, ada makamnya, ya, maupun yang bersifat mitos, legenda. Nah, disinilah peran sejarawan lokal mengawinkan metode tadi. Kita perlu ilmu bantu sejarah. Seandainya mitos, berarti kita butuh ilmu bantu sejarah namanya semiotika. Nanti bisa dibaca, ada teorinya Roland Barthes maupun Ferdinand de Saussure. Nah, itu bisa menjelaskan di sini. Nah, nanti akan sangat kita begitu menarik ya misteri-misteri yang ada, kita lacak dan melacak seperti detektif. Nah, itu nantinya akan membuat daya gugah dari anak-anak akan sejarahnya atau sejarah sekitarnya. Ya, untuk selanjutnya Mbak Nur. Ya, jadi untuk kesimpulan pertama, bagaimana respon masyarakat itu untuk supaya identitasnya itu tidak hilang, ternyata mereka menciptakan di situ ada hari ulang tahun desa, ya kan? Yang dulunya namanya Desa Kawastu yang sudah hilang, kemudian berganti nama, sekarang namanya Desa Hargo Binangun, sebuah konsensus lokal menyatakan dirinya secara kolektif, loh saya masih ada satu desa dengan menggunakan sistem organisasi baru, organisasi modern, tanpa menghilangkan identitas kolektif. Hargo Binangun artinya, Hargo itu gunung, bangun itu ya membangun. Ini sebuah reinventing ya, sebuah penemuan. Nanti juga di situ ada foto, mereka juga menggunakan atau mengadakan festival, namanya Festival 5 Gunung. Jadi ada kesadaran persaudaraan dari 5 gunung, tidak hanya Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Mereka bersama-sama melakukan festival
sebagai wujud kesadaran bersama. Di situ ditampilkan tarian-tarian yang khas petani desa zaman dulu, yang sekarang dikreasi. Kalau jenengan atau saudara-saudara Bapak Ibu guru pernah mungkin terkenal itu ya, siapa 86 itu apa? Gedruk gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Nanti di situ ada tarian soreng, yang di situ di balik tarian itu ada cerita sejarah. Cerita mereka ditampilkan melalui tarian-tarian maupun festival. Ya. Jadi untuk kesimpulan pertama, mereka tidak hilang identitas kolektif, bahkan memadukan menggunakan sistem modern untuk menunjukkan identitas lokalnya. Ya, untuk yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya. Terus Mbak Nur. Ya, ada temuan juga, karena tadi kita bicara pasca bencana 2010, bagaimana respon masyarakat? Apakah mereka hancur lebur? Apakah mereka transmigrasi? Ternyata tidak. Di situ terus muncullah nilai-nilai baru. Sebenarnya juga nilai-nilai lama yang muncul kembali, ya kan? Di situ saya beri nama nilai sumele, sumarah, nerimo. Mereka menerima keadaan, lapang dada, tapi tidak patah, tidak hancur. Setelah itu opo-opo dirembuk, semua dimusyawarahkan. Obah mamah, yen ora obah ora mamah. Itu artinya mereka tetap kerja, ya kan? Enggak langsung putus asa. Enggak hanya sakitnya itu di sini, ya kan? Dia tidak hanya sakit, tapi tetap dia selalu bekerja. Eling dan waspodo, ya kan? Mengingat dan selalu waspada setiap saat, gitu kan? Sanak kadang kabeh handerbani, saling memiliki. Gunung ki ngrejekeni. Jadi memandang gunung, bahkan disebut Eyang Merapi, itu simbahnya yang akan memberikan rezeki. Nah, dan sak dermo ngelampahi lan sak madya wae. Jadi perbuatannya sewajarnya dan sepantasnya, tidak berlebihan. Nah, nilai-nilai inilah menjadi wujud reinventing dari masyarakat lokal, masyarakat desa, yang mungkin bisa jadi kesimpulan kedua saya atau kesimpulan terakhir bahwa lanjut Mbak Nur, bahwa desa itu punya daya kekuatan mental. Dan ini perlu kita masukkan di kurikulum-kurikulum sejarah atau kurikulum-kurikulum pendidikan kita. Dan masyarakat desa juga menjadi model. Ya, sekarang lagi marak bagaimana model pembelajaran yang baik. Selama ini kita lebih menyukai model-model luar negeri, ya kan. Kalau orang luar negeri datang aja kita sudah wow, gitu ya. Tapi kalau dengan pribumi atau keaslian kita seolah-olah menyepelekan. Nah, disinilah pentingnya kita membangun identitas kita sendiri, ya kan. Ada nilai-nilai lokal, nilai-nilai desa kita yang sebenarnya lebih bagus dan lebih baik. Seperti sejarawan Ekar mengatakan bahwa ada dialog antara masa kini dan masa lampau. Dengan mengenal diri, itu berarti kita bisa mampu mengembangkan daya-daya potensial kita untuk mengembangkan pendidikan. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Nanti kita bisa diskusikan, begitu banyak yang sangat kita nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Om Saipulan.